Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Anjung NIM 90500121005. Kelas Perbankan Syariah B akan membahas materi tentang ekonomi moneter Islam masa depan. Langsung saja materi pertama yaitu A. Tinjauan sistem moneter saat ini. 1. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang dilakukan antara lain melalui pengendalian jumlah uang beredar (JUB) dan suku bunga (Bi Rate Repo Rate). UNO 3 tahun 2004, Indonesia 2004. 2. Inflasi. Fenomena inflasi di Indonesia sebenarnya semata-mata bukan merupakan suatu fenomena jangka pendek saja dan yang terjadi secara situasional, tetapi seperti halnya yang umum terjadi pada negara-negara yang sedang berkembang lainnya. Masalah inflasi di Indonesia lebih pada masalah inflasi jangka panjang karena masih terdapatnya hambatan-hambatan struktural dalam perekonomian negara. 3. Gross Domestic Product (GDP). Gross Domestic Product erat kaitannya dengan laju pertumbuhan ekonomi suatu negara. Karena untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara diperlukan total GDP dari negara tersebut. Menurut pendekatan pendapatan, GDP adalah jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang turut serta dalam proses produksi di wilayah suatu negara dalam jangka 1 tahun. Sedangkan menurut pendekatan pengeluaran, GDP adalah jumlah seluruh komponen akhir yang meliputi 1. Pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta yang tidak mencari keuntungan. 2. Pembentukan modal tetap domestik bruto dan perubahan stok. 3. Pengeluaran konsumsi pemerintah. 4. Ekspor neto, yaitu ekspor dikurangi impor, dalam jangka waktu setahun. 4. Stabilitas institusi keuangan. Institusi keuangan adalah suatu institusi atau badan usaha yang bergerak di bidang jasa keuangan yang menghimpun aset dalam bentuk dana dari masyarakat lalu menyalurkan dana tersebut untuk pendanaan kegiatan ekonomi dan proyek pembangunan dengan mendapatkan keuntungan dalam bentuk bunga dengan persentase tertentu dari dana yang disalurkan tersebut. 5. Stabilitas pasar keuangan. Pasar keuangan adalah mekanisme pasar yang memungkinkan bagi seorang atau korporasi untuk dengan mudah dapat melakukan transaksi penjualan dan pembelian dalam bentuk sekuritas keuangan seperti saham dan obligasi. 6. Nilai tukar, kurs. Permintaan uang memegang peranan penting dalam perilaku kebijakan moneter di setiap perekonomian. Banyak literatur yang menjelaskan baik secara teoritis maupun empiris dari permintaan uang bagi negara-negara maju maupun negara-negara yang sedang berkembang dalam jurnal Sidik 2005. B. Peluang penggunaan uang emas sebagai mata uang global. Menurut Syekh Abdul Qadim Zalum dalam kitab Al-Amwal fi Daulati Al-Khilafah mengatakan bahwa sistem moneter adalah sekumpulan kaidah pengadaan dan pengaturan keuangan dalam suatu negara. Standar mata uang emas juga memiliki sejumlah keunggulan dibandingkan dengan standar mata uang kertas, fiat money. Di antaranya, 1. Inflasi rendah dan terkendali. 2. Nilai tukar antar negara relatif stabil. C. Uang elektronik dan digital. Dalam perspektif Islam, uang elektronik dalam Islam sama halnya dengan uang elektronik konvensional. Yang membedakannya yaitu uang elektronik syariah sudah pasti harus berbasis pada prinsip syariah. Perbedaan lain antara uang elektronik syariah dengan konvensional yaitu uang elektronik syariah salah satunya terdapat di Bank Syariah Mandiri yang bernama e-money BSM. D. Ekonomi moneter Islam dalam mendorong pertumbuhan ekonomi baru. 1. Tantangan dan peluang. Beberapa tantangan dalam pengembangan ekonomi moneter Islam ke depan antara lain sebagai berikut. A. Lebih dominannya keilmuan ekonomi dan keuangan konvensional. Persentase keuangan Islam yang masih jauh tertinggal dibandingkan dengan keuangan konvensional. C. Dominasi peran suku bunga. D. Kebijakan moneter baik konvensional maupun Islam. E. Penerapan dual monetary system sebisa mungkin harus diminimalisir dan diganti dengan single monetary system menggunakan sistem moneter Islam. F. Mayoritasnya praktik keuangan konvensional di masyarakat membuat keuangan Islam masih terhambat untuk tampil autentik sesuai dengan prinsip Islam secara ideal. G. Dominasi mata uang $dolar di tingkat internasional menjadi tantangan tersendiri bagi pelaksanaan sistem moneter Islam.
Demikianlah materi yang sempat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.